Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini, pokok bahasannya masih membahas mengenai statistika. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku. Bagaimana cara menghitung ketiganya? Baiklah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu video yang mau lewat berikut ini. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ukuran penyebaran data. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menghitung desil, persentil, dan kuartil ya. Pada pembahasan kali ini kita akan menghitung simpangan rata-rata, ragam atau variasi, dan simpangan baku. Berikut ini formulasinya. Untuk menghitung simpangan rata-rata, kita bisa menggunakan rumus 1/n dikali sigma, kemudian tanda mutlak xi min x bar. Artinya adalah 1/n dikali jumlah hasil pengurangan dari xi dikurang x bar. Nah, kemudian yang kedua, untuk menghitung variansi, bisa menggunakan rumus S kuadrat sama dengan 1/n dikali sigma dalam kurung xi min x bar kuadrat. Perbedaannya kalau pada simpangan rata-rata, dia menggunakan tanda mutlak. Kalau pada variansi atau ragam, dia menggunakan tanda dalam kurung, kemudian hasil pengurangannya dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Berikutnya untuk menghitung simpangan baku, bisa menggunakan rumus S sama dengan akar S kuadrat. Atau simpangan baku sama dengan akar dari variansi. Atau akar dari 1/n dikali sigma xi min x bar kuadrat. N ini adalah jumlah datanya ya. Sementara x bar adalah rata-rata atau minnya. Xi adalah nilainya, nilai masing-masingnya ya untuk data tunggal. Baik, langsung saja setelah ini kita ke contoh soal bagaimana cara menghitung simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku untuk data tunggal. Misalnya diberikan data sebagai berikut: 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Pertanyaannya adalah tentukan A. Simpangan rata-ratanya, kemudian B. Ragam atau variansinya, kemudian C. Simpangan bakunya. Kita akan menjawab pertanyaan bagian A terlebih dahulu, yaitu simpangan rata-rata. Nah, untuk menghitung simpangan rata-rata, sebelum kita ke formulasi intinya atau ke rumus intinya, kita cari dulu X bar-nya. X bar itu adalah rata-rata atau min ya. Nah, untuk data tunggal, rata-ratanya bisa kita hitung dengan X bar sama dengan jumlah data-datanya. Kita coba urutkan ya. 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 10 dibagi. Nah, ada berapa data? Ada 7 data ya. Berarti dibagi 7. Nah, jumlah semua datanya dari 2 tambah 4 tambah 5 sampai dengan tambah 10 ada 42. Jadi dengan demikian sama dengan kita tulis 42 dibagi 7. Berapa 42 dibagi 7? Hasilnya adalah 6. Ini X bar-nya atau rata-ratanya atau min-nya untuk data tunggal. Langkah yang kedua adalah kita akan menghitung sigma-nya ya. Jadi bagian dari rumus mencari simpangan rata-rata ada sigma-nya ya atau jumlahnya ya. Nah, sigma I-nya sama dengan 1 sampai dengan N. N-nya ada 7 ya. Tadi jumlah datanya ada 7, maka ditulis sigma yang bawahnya I sama dengan 1, atasnya 7, kemudian lambang tanda mutlak X I min X bar di dalamnya ya. Nah, XI itu adalah datanya ya. Datanya tadi ada 7. Data yang pertama adalah 2 dikurang X barnya atau rata-ratanya tadi sudah kita cari, yaitu
6 ya. Jadi 2 dikurang 6 ditambah, kemudian lambang tanda mutlak lagi 4 dikurang 6. 4 itu data yang kedua ya. Ditambah lagi data yang ketiganya 5 dikurang X barnya 6. Ditambah lagi data yang keempatnya tadi 6 ya. Kemudian dikurangi 6 lagi sebagai rata-ratanya. Ditambah data yang kelima adalah 7 dikurangi rata-ratanya 6. Kita tulis 7 dikurang 6. Kemudian ditambah lagi data yang ke-6 berikutnya adalah 8 ya. 8 dikurang rata-ratanya 6. Ditambah lagi, kemudian data yang terakhir yang ke-7 10. Oke, tulis 10, kemudian dikurang rata-ratanya 6. Nah, hasilnya adalah, nah sekarang 2 dikurang 6. 2 dikurang 6 itu sama dengan min 4. Karena ada tanda mutlak, maka hasilnya tetap positif. Jadi 2 dikurang 6 sama dengan min 4. Berarti sama dengan 4, karena hasilnya tetap positif ya, kalau ada tanda mutlak ya. Kemudian 4 dikurang 6, berapa? 4 dikurang 6 itu adalah min 2, berarti jawabannya tetap positif 2. Kemudian ditambah lagi 5 dikurang 6, min 1 ya, berarti sama dengan 1, karena tetap positif. 6 dikurang 6, 0. 7 dikurang 6, 1. 8 dikurang 6, 2. 10 dikurang 6, 4. Jadi di total hasilnya adalah, tadi 4 ditambah 2, 6 ya, ditambah 1, 7, tambah 0, 7, tambah 1 lagi 8, ditambah 2, 10, ditambah 4, 14 ya. Maka hasil penjumlahan ketujuh operasi tersebut adalah 14. Nah, berikutnya baru kita masukkan ke rumus simpangan rata-ratanya. Kita tulis lagi rumus simpangan rata-ratanya secara lengkap. SR sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1. Kemudian R-nya kita ganti dengan 7. Kemudian lambang tanda mutlak. Di dalam lambang tanda mutlak kita tulis XI min X bar sama dengan, nah 1 per N berarti 1 per 7 ya, karena N-nya ada 7. Jumlah datanya ada 7. Dikali, nah sigma-nya tadi hasilnya adalah 14, berarti dikali 14. Hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah simpangan rata-ratanya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita ke bagian B. Bagian B, kita akan mencari variansi atau ragam. Untuk mencari varian, kita bisa menggunakan rumus. Nah, 1 per N, sigma XI min X bar kuadrat. Mula-mula kita cari sigmanya dulu ya. Sigma XI min X bar kuadrat. Sama-sama ada 7 datanya ya. Nah, tinggal kita masukkan aja. X1-nya 2 dikurang X barnya 6 ditambah X2-nya atau data yang keduanya 4 dikurang 6. Dipangkatin 2 ya. Jadi masing-masing dipangkatin 2. Tambah lagi 5 dikurang 6 pangkat 2. Ditambah 6 dikurang 6 pangkat 2. Tambah lagi 7 dikurang 6 pangkat 2. Tambah lagi 8 dikurang 6 pangkat 2. Dan terakhir ditambah 10 dikurang 6 pangkat 2. Nah, bedanya dengan simpangan rata-rata, kalau mencari variansi, tandanya ini adalah tanda dalam kurung, bukan tanda mutlak ya. Nah, kemudian hasil pengurangannya kita pangkatkan 2. Jadi 2 dikurang 6 kan min 4 ya. Min 4 pangkat 2, 16. Tambah 4 dikurang 6, min 2. Min 2 pangkat 2, 4. Tambah 5 dikurang 6, min 1. Tambah 5 dikurang 6, min 1 ya. Min 1 pangkat 2, 1. Tambah lagi 6 dikurang 6, 0. 0 pangkat 2 tetap 0. Tambah 7 dikurang 6, 1. 1 pangkat 2, 1. Tambah 8 dikurang 6, 2. 2 pangkat 2, 4. Tambah lagi 10 dikurang 6, 4. 4 pangkat 2, 16. Maka hasilnya adalah 42. Ini untuk sigmanya. Nah, baru setelah kita ketahui sigmanya, baru dimasukkan ke rumus variannya, yaitu S kuadrat sama dengan 1 per N dikali sigma XI min X bar kuadrat. Jadi dari 1 sampai 7 ya datanya. Nah, tinggal dimasukkan sama dengan 1 per N-nya 7 dikali, nah sigmanya tadi 42. Jadi 1 per 7 dikali 42 sama dengan 6. Dengan demikian, variannya adalah 6. Nah, berikutnya untuk mencari simpangan baku, sangat mudah. Langsung aja simpangan baku S sama dengan akar 6. Akar 6 sama dengan kurang lebih 2,45. Baiklah, itu cara menghitung atau cara mencari simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku untuk data tunggal. Baik, berikutnya kita ke data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok,
formulasinya bisa kita tuliskan. Yang pertama adalah untuk mencari simpangan rata-rata SR sama dengan 1/N dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N ya. Nah, F1 dikali tanda mutlak. Di dalam tanda mutlaknya kita tuliskan XI min X bar. Nah, jadi kalau untuk data berkelompok dia dikalikan dengan FI. FI itu adalah frekuensi ke I ya. Nah, untuk mencari variannya bisa menggunakan rumus S kuadrat sama dengan 1/N dikali sigma FI dikali XI min X bar kuadrat. Dan untuk mencari simpangan baku sama dengan pada data tunggal. Jadi langsung aja simpangan baku S sama dengan akar dari S kuadrat atau akar dari variannya. Baik, langsung saja kita ke contoh soal untuk menghitung simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku untuk data berkelompok ya. Contohnya adalah tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data pada tabel berikut ini. Kita gambar dulu tabelnya. Nah, di tabel tersebut terdiri dari kolom pertamanya adalah ukuran, kolom keduanya adalah frekuensi. Pada kolom pertama yaitu ukuran, kelas pertamanya kita umpamakan misalnya 10 sampai 14, frekuensinya 6. Kemudian kelas keduanya 15 sampai 19, frekuensinya 4. Kelas ketiganya 20 sampai 24, frekuensinya 12. Kelas keempatnya 25 sampai 29, frekuensinya 16. Kemudian kelas keempat, kelas kelima maksudnya 30 sampai 34, frekuensinya 10. Dan kelas yang keenam 35 sampai 39, frekuensinya 2. Jumlah frekuensinya adalah 50. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata, langkah pertama adalah kita cari X-bar-nya dulu ya. X-bar itu adalah rata-rata atau min. Karena ini merupakan data berkelompok, jadi kita akan membuat tabel penolongnya dulu ya. Nah, kita akan coba buat tabel penolongnya yang terdiri dari kolom-kolom ukuran, kemudian frekuensi, kita gambar lagi ya, kita tulis lagi. Nanti ada tambahan, yaitu kolom berikutnya adalah kolom XI, kemudian kolom FI dikali dengan XI. Setelah kita menulis FI-nya, kita akan tulis XI-nya. Pada data berkelompok, XI adalah nilai tengahnya. Untuk mencari nilai tengah, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Yaitu misalnya 10 ditambah 14 kan 24 ya. 24 bagi 2, 12. Jadi nilai tengahnya untuk baris pertama atau kelas pertama 12. Kelas keduanya sama ya dengan perhitungan tadi ya, yaitu 17. Sampai dengan kelas yang keenamnya, yaitu 37 untuk nilai tengahnya. Baru sekarang masing-masing kita kalikan. FI dikali XI. 12 kali 6, 72. Kemudian 17 kali 4, 68. 22 kali 12, 264. Sampai dengan 37 dikali 2, 74. Jumlah total FI dikali XI adalah 1230. Ini jumlah totalnya ya. Kita tuliskan sekarang jumlah total dari FI XI yaitu 1230. Ini sebagai sigma FI XI-nya. Nah, kemudian baru sekarang kita masukkan ke rumus simpangan rata-rata ya. Nah, sebelumnya kita cari X-bar-nya dulu. X-bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Nah, sigma FI XI-nya tadi baru kita cari yaitu 1230 dibagi sigma FI-nya yaitu 50. Jumlah frekuensinya 50. Maka hasil pembagiannya adalah 24,6. Ini untuk X-bar-nya. Baik, untuk mencari simpangan rata-ratanya, maka kita butuh tabel penolong kembali ya. Kalau tadi untuk mencari X-bar atau rata-rata kita butuh tabel penolong dengan tambahan kolom XI, kemudian FI dikali XI ya. Nah, sementara untuk mencari simpangan rata-rata kita butuh kolom penolong yaitu
dalam tanda mutlak XI min X bar, kemudian kolom berikutnya FI dikali dalam tanda mutlak XI min X bar. Baik, kita coba tuliskan kembali untuk tabelnya ya, mulai dari kita ringkas saja ya, untuk ukuran tidak perlu kita gambar lagi. Kita langsung tuliskan mulai dari kolom XI ya. Kolom XI-nya yaitu kita tuliskan ke bawah. Kemudian kolom FI-nya juga kita tuliskan ke bawah. Nah, baru setelah itu kolom ketiganya yaitu XI min X bar. XI min X bar, di mana XI min X barnya ada di dalam tanda mutlak ya. Artinya nilainya berapapun dia tetap positif ya. Nah, baik, sekarang kita coba praktekkan XI min X bar untuk kelas pertama ya. XI-nya 12, X barnya tadi sudah kita cari 24,6 ya. Jadi 12 dikurang 24,6 itu min 12,6 ya. Nah, karena di sini ada tanda mutlak, jadi jawabannya tetap positif, yaitu 12,6. Bisa dipraktekkan ke kelas yang kedua sampai yang ke-6 ya. Nah, kemudian setelah itu, kolom yang terakhir adalah FI dikali XI min X bar. Nah, sekarang hasil dari XI min X bar tadi ya, yang di dalam tanda mutlak, kita kalikan dengan frekuensinya. Ya, jadi 12,6 dikali dengan 6, hasilnya adalah 75,6. Kemudian berikutnya adalah 7,6 dikalikan dengan 4, hasilnya 30,4. Sampai kelas yang terakhir atau yang ke-6, 12,4 dikali 2, hasilnya adalah 24,8. Maka total sigma FI dikali XI min X barnya adalah 274,4. Nah, setelah kita cari sigma FI XI min X barnya yaitu 274,4, langsung saja kita masukkan ke rumus SR. Simpangan rata-rata sama dengan 1/N dikali sigma FI dikali XI min X bar sama dengan, nah langsung saja berarti 1/N-nya 50 dikali, nah sigma FI dikali XI min X barnya sudah kita cari tadi yaitu 274,4. Langsung saja tulis. Sama dengan hasilnya adalah sekitar 5,488. Ini untuk simpangan rata-ratanya. Berikutnya kita akan mencari varian. Nah, untuk mencari varian berarti langsung saja di tabel penolong tadi data-datanya sudah lengkap. Langsung kita masukkan ke formulasinya. Kita tuliskan kembali ya. Untuk varian 1/N-nya kita abaikan dulu. Sekarang kita langsung masukkan ke sigmanya dulu ya. Sehingga kita tuliskan terlebih dahulu sigma I sama dengan 1, kemudian yang di atasnya kita tulis 6, FI dikali XI min X bar kuadrat sama dengan, nah langsung saja FI-nya yang pertama adalah 6 ya. Pada kelas pertama kan FI-nya 6, tulis 6 dikalikan dengan XI min X bar. XI yang pertamanya 12, tulis 12 dikurangi X barnya 24,6 pangkat 2. Tambah lagi 4 untuk FI yang keduanya ya, frekuensi yang keduanya 4 dikalikan dengan dalam kurung 17 dikurangi 24,6 pangkat 2. 17-nya yaitu FI yang kedua ya, atau F2-nya yaitu XI yang kedua maksudnya ya, X2-nya yaitu 17 dikurangi X barnya 24,6 pangkat 2. Ditambah lagi berikutnya adalah yang ketiganya, frekuensi yang ketiganya ya. Berapa frekuensi yang ketiga? 12 ya, kemudian dikali. Nah, X3-nya atau data yang ketiganya 22 dikurangi X barnya 24,6 dipangkatin 2, tambah lagi sampai dengan data yang terakhir ya. Sampai dengan data yang terakhir yaitu kita tuliskan di sini 2 dikali 37 dikurang 24,6 pangkat 2 ya. Maka total hasil operasi dari perhitungan tersebut kita peroleh yaitu 2212. Ini untuk sigmanya ya. Jadi untuk sigma FI dikali XI min X bar kuadrat diperoleh hasilnya adalah 2212. Nah, setelah itu kita bisa cari ragamnya atau variannya dengan langsung saja berarti S kuadrat sama dengan 1/N dikali sigma FI dikali XI min X bar kuadrat sama dengan 1/N-nya 50 dikali sigmanya tadi 2212. Jadi 1/50 dikali 2212 sama dengan 44,24. Ini untuk variannya. Sementara untuk simpangan bakunya bisa kita peroleh dengan S sama dengan akar dari varian, yaitu akar dari
Akar dari 44,24. Hasilnya adalah sekitar 6,65. Ini untuk simpangan bakunya ya. Baiklah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya ya. Baiklah, itu tadi video tutorialnya bagaimana cara menghitung simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat tentunya ya. Baik, akhir kata terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.